Seseorang yang pacaran itu ibaratnya bagaikan lalat. Susah untuk meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah dan lebih harum dibandingkan kotoran. Jadi orang yang pacaran ini susah banget untuk menasihati. Gak mungkin. Dan saya selama saya hidup, seseorang itu gak mungkin mereka ketika dinasihatin bahwa pacaran itu salah, gak mungkin mereka langsung bisa memutuskan hubungannya. Gak mungkin. Gak ada dan gak pernah ada. Makanya ketika teman-teman saya curhat tentang pacarnya, saya ajak mereka berpikir, apa sih kerugian-kerugian yang mereka rasakan? Apa sih dampak yang akan mereka dapatkan ketika dalam pacaran tersebut, dalam hubungan tersebut? Gak ada. Bahkan banyak mudarat-mudaratnya. Uang mereka habis buat pacarnya. Waktu mereka terbuang sia-sia untuk pacarnya. Dan uang mereka, waktu mereka itu mereka gunakan untuk maksiat. Jadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya dalam pacaran tersebut. Banyak orang yang menyatakan, Kas, kita tuh pacaran cuma buat penyemangat doang kok. Itu alasan. Kenapa gak orang tua kalian jadi kalian kan penyemangat? Kenapa gak teman kalian yang kalian jadikan penyemangat? Kenapa harus cewek? Kenapa harus pacar kalian? Kenapa gak teman kita aja? Kita tuh harus lebih dekat sama teman kita yang cowok, harus lebih dekat sama orang tua kita dibandingkan pacarnya. Pacarnya dia itu anak orang. Anak orang. Kalau orang tua kita itu udah kenal banget, teman kita itu udah kenal banget. Jangan sampai kita itu kayak orang-orang yang dimana mereka itu jaga jodohnya orang. Dan orang yang pacaran itu dari 100% orang pacaran, 30%-nya itu yang menikah, yang bisa sampai menikah. 70%-nya itu enggak sampai menikah. Dan itu terbukti. Jadi ketika orang pacaran itu adalah menunggu waktu yang tersakiti. Mereka tahu mereka bakalan sakit, mereka tahu bakalan putus, tapi kenapa mereka pacaran? Jadi dia nembak pacarnya, di kemudian hari itu pasti putus. Apalagi misalnya anak SMP, anak SD pasti putus, gak mungkin sampai nikah, mustahil banget. Bahkan kalau sampai nikah itu, wah benar-benar keren lah. Misalnya anak SD pacaran, anak SMP sampai nikah itu benar-benar keren, gak mungkin ada. Jadi orang yang pacaran itu gak bakalan bisa dikasih dengan dalil. Kita katakan, wah taqrabu zina, kita nggak boleh pacaran ya kan? Sebenarnya pacaran itu boleh. Yang dilarang itu aktivitas pacarannya. Kalau misalkan kalian pacaran itu boleh. Syarat pacaran itu apa? Yang pertama, kalian benar-benar cinta dengan seorang itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalian ingin berjuang bersama dia itu untuk sesama ceweknya ini untuk berjuang bersama Allah untuk mendapatkan akhiratnya. Untuk mendapatkan surga maksudnya, untuk mendapatkan ridha Allah. Dan yang ketiga, kalian sudah nikah, nah itu baru boleh pacaran. Kalau misalkan belum nikah, ya nggak boleh pacaran. Kalau misalkan belum nikah, ya belum boleh pacaran. Jadi pacaran ini boleh asal kalian udah nikah. Jadi nikah dulu baru pacaran. Pacaran itu sebenarnya diambil dari kata bahasa Indonesia. Kalau misalkan di Arab tuh nggak ada orang yang pacaran. Gak ada orang yang pacaran di Arab itu. Jadi itu makanya di Al-Quran itu dikatakan zina, bukan pacaran. Jadi wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Maka deket-deketnya aja nggak boleh kata Allah, apalagi zinanya. Nah pacaran ini adalah salah satu untuk mendekati zina. Nah dari pacaran berarti kita ambil dari cinta, ya kan? Apa sih definisi cinta itu? Cinta, kalian tahu nggak apa definisi cinta? Ada yang tahu definisi cinta? Cinta itu kalau kata orang-orang, kata anak zaman sekarang itu, cinta itu adalah sesuatu rasa ungkapan sayang, rasa ungkapan rindu dari cowok ke cewek, dari lawan jenis. Padahal cinta itu definisinya bukan gitu. Yang benar itu adalah cinta itu adalah sesuatu rasa ungkapan dari seseorang untuk ke sesuatu. Jadi kalau misalkan untuk cowok ke cewek doang itu nggak bisa. Kenapa? Rasulullah mengatakan cintailah aku dibanding kalian sendiri. Rasul bilang gitu. Kalau misalkan cinta cuma untuk cowok sama cewek doang nggak bisa, cowok ke cowok berarti bisa dibantah itu. Jadi cinta itu sebenarnya bukan cowok ke cewek, tapi dari cowok ke cowok bisa. Rasulullah mengatakan cintailah aku dibandingkan diri kalian sendiri. Cintailah Allah. Nah, Allah cowok apa cewek? Gak ada yang tahu kan? Itu Allah itu sifatnya wujud-wujud. Jadi kita tuh harus cinta sama Allah. Dan Allah ini bukan cewek, bukan cowok. Kita tuh wajib cinta sama Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kita iman.
Allah yang berikan kita makanan, Allah yang berikan kita seluruh tubuh kalian. Allah yang berikan. Jadi kita harus wajib cinta. Jadi cinta itu adalah suatu ungkapan rasa sayang dari sesuatu ke sesuatu. Dari kita kepada Allah atau Allah untuk kita kepada kita. Itu. Jadi yang benar itu cinta gitu. Dan cinta ini ketika seseorang mencintai seseorang, maka mereka akan sering mengingatnya, maka mereka akan sering menyebutnya. Kenapa? Karena ada suatu kaidah yang mengatakan man ahabba syai'an aktsaru min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan sering mengingatnya, maka ia akan sering menyebutnya. Maka dari itu, ketika kita cinta dengan seseorang, kita pasti bakalan sering mengingatnya, menyebutnya. Bangun tidur ingat, pas pengen tidur ingat, pas pengen makan ingat, pas ngeliat orang lagi jalan sama cewek ingat, ya kan? Kenapa? Karena itulah yang terjadi sekarang, benar nggak? Ketika kita suka sama cewek atau kita cinta dengan seseorang, maka kita akan sering mengingatnya, maka kita akan sering menyebutnya, benar nggak? Benar nggak? Walaupun kalian nggak sebutin dalam lisan, cuma di dalam hati kalian nyebutin. Contoh, Aisyah mana ya? Aisyah mana, Nabila mana nih kan? Nabila gampang gitu. Itu rasa cinta. Jadi nyebut di dalam hati juga udah bisa dibilang tuh menyebutkan. Udah dipikirin terus kan, disebutin mulu. Nah, maka dari itu apakah kita dusta ketika kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Allah, bahwa kita cinta kepada Rasulullah, namun hanya sedikit waktu kita untuk mengingat Allah dan Rasulnya. Hanya sedikit waktu kita untuk mengingat Allah dan Rasulnya. Sedikit. Maka ketika kalian benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar sayang sama Allah, benar-benar ingin menyebut Rasulullah sama Allah, maka seringlah kalian zikir kepada Allah, seringlah kalian salat untuk Rasulullah. Jika kalian benar-benar cinta, jangan sampai kalian itu lebih sering mikirin seseorang dibandingkan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai. Kenapa? Yang pertama kali kita cintai itu hanya Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasul juga bilang kan tadi, dia bilang cintailah aku dibandingkan diri kalian sendiri. Cintailah aku dibandingkan diri kalian sendiri. Itu kata Rasulullah. Jadi kita tuh harus lebih cinta sama Rasulullah dibandingkan diri kita sendiri. Kita harus lebih cinta sama Allah dibandingkan diri kita sendiri. Jadi kita tuh harus benar-benar wajib cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan jangan sampai kita terus ngingetin cewek mulu. Jangan sampai kita mikirin cewek mulu, nyebut-nyebut cewek mulu. Jadi Allah ini dikesiankan, Allah ini nomor kedua kan, cewek nomor satu. Jangan. Allah sama Rasulullah terlebih dahulu, baru cewek ini. Dan cewek ini pun kita kalian suka sama cewek itu pun karena Allah. Cuman suka itu gak boleh kita lampiaskan kepada maksiat. Nah, lampiaskan kepada maksiat itu apa? Ya pacaran tadi. Dan sekarang banyak orang yang mengeles ya kan, sampai anak santri punya dia itu bisa baca kitab. Teman saya, dia pacaran, dia ngeles, dia bilang kayak gini, Kas, sebenarnya pacaran itu boleh. Dia bilang gitu ke saya. Dia pintar orangnya. Pacaran itu sebenarnya boleh. Coba kata dia, coba lu kasih tahu hadis di mana pacaran ini gak boleh, bang gitu kan. Kata dia, pacaran ini sebenarnya boleh. Cuman pacaran ini tergantung kita ngapain. Kalau misalkan pegangan tangan katanya gak boleh. Kalau misalkan kita cuman buat penyemangat doang, cuman chattingan doang, katanya boleh. Dia bilang gini, makanya Kas, lu jangan belajar hadis sama Al-Qur'annya. Lu itu harus belajar sama hakikatnya. Akan saya bingung kan? Lah, masa ada pacaran syari? Kata dia ada pacaran syari. Kalau misalkan pacaran syari ada, ya berarti maling syari juga ada dong. Maling syari ada, misalkan pacaran syari ada. Kalau misalkan maksiat syari juga ada, ya pasti maling syari juga ada. Contoh maling syari, dia maling nih ke rumah, jalan ke rumah orang. Ke rumah orang jalan, dia ambil laptop, dia ambil HP, ya kan? Ketika dia ambil, dia nulis surat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk laptopnya, untuk HP-nya, untuk ukhti atau akhi. Semoga Allah membalas kalian semua. Semoga Allah membalas barang yang saya ambil ini dengan yang lebih baik lagi. Jazakumullah khairan katsiran. Itu maling syari. Gak mungkin ada dong. Kalau misalkan misalkan pacaran syari ada, ya maling syari ada. Semisal pacaran syari itu ada, yang dimana dia ngingetin sholat, yang dimana dia ngingetin puasa, yang dimana ngingetin untuk kebaikan. Itu nggak ada. Dan dalam Al-Quran pun juga nggak ada pacaran syari. Kalau misalkan pengen pacaran syari, harus nikah dulu, harus sah dulu, harus akad dulu.
Jadi pacaran syar'i itu sebenarnya nggak ada. Orang-orang yang cuma membuat yang menghalalkan segala cara ini untuk memuaskan diri mereka sendiri doang, orang yang pacaran syar'i tersebut sebenarnya. Jadi pacaran syar'i itu nggak ada. Jadi kita tuh jangan sampai salah kaprah yang dimana ada seorang santri atau seorang ustadz yang mengatakan bahwa pacaran syar'i itu boleh. Jadi pacaran itu ya pacaran, nggak ada boleh-bolehnya. Pacaran itu dilarang. Kalau misalnya udah nikah baru boleh, gitu. Jadi nikah dulu baru pacaran. Jadi pacaran syar'i itu sama sekali nggak ada. Misalkan pacaran syar'i kalian nih, ngingetin kalian sholat Senin sampai Kamis, kan? Bisa jadi kalian itu sholat karena pacar kalian, bukan karena Allah. Kalau misalkan kalian sholat karena pacar kalian, bukan karena Allah, itu bisa jadi syirik. Kalian puasa karena diingetin sama pacar kalian, bukan karena Allah, itu juga bisa jadi syirik. Gak bisa. Kita tuh harus senantiasa meluruskan niat kita karena Allah, jangan sampai karena pacar kita. Ya kan di rumah juga udah ingetin sama orang tua, sholat gitu kan. Kenapa nurutin sama pacar kalian? Kenapa nggak sama orang tua kalian? Orang tua kalian yang kasih kalian makan, orang tua kalian yang mau bayarin kalian sekolah, pacar kalian kasih kalian uang nggak? Enggak. Paling justru cuman ini doang, ngabisin uang kalian doang. Ngapain kalian harus nurut sama seorang yang bukan pasti itu milik kalian? Jangan sampai. Kalau misalkan kita udah nikah baru boleh. Tapi kalau misalkan cowok, kan itu harus lebih berbakti kepada ibunya dibandingkan istrinya. Ya kan? Harus berbakti kepada ibunya dibandingkan istrinya. Kalau istrinya baru harus lebih ke suami dibandingkan orang tuanya. Nah, jadi kita tuh harus lebih taat sama ibu untuk kaum lelaki ini dibandingkan orang tua kita sendiri. Kalau untuk yang istri cewek, untuk lebih taat sama suaminya. Jadi kesimpulannya itu pacaran itu gak boleh, gak ada agama lain, gak ada aliran ormas kayak FPI, NU, Muhammadiyah atau yang lain menyatakan pacaran itu boleh. Kalau misalkan ada yang bilang pacaran boleh, itu sama saya. Argumennya pasti lemah. Orang udah jelas Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan janganlah engkau mendekati zina. Udah jelas. Kurang jelas apa lagi? Kalau misalkan hadis-hadis yang maupun memang bisa. Cuman ini udah jelas banget. Jadi jangan sampai kalian terpengaruh oleh perkataan-perkataan orang santri atau perkataan-perkataan ustadz yang baru jadi ustadz yang dia mengatakan pacaran itu boleh asal pacarannya ini syar'i. Jadi pacaran syar'i itu nggak ada. Pacaran syar'i itu nggak ada. Jadi tugas kita ini kita harus mendapatkan kepada teman-teman kita bahwa pacaran ini nggak boleh. Nggak apa-apa walaupun mereka nggak terima. Yang penting kita udah berusaha untuk memaksimalkan. Kenapa? Karena saya ini takut bahwa di Indonesia ini bakal banyak orang yang terjadi perzinahan. Kenapa? Saya pernah merinding bahwa saya dengar berita tentang yang di SMA Ponorogo yang belum lama ini 15.789 mereka berzina dan 60%-nya sudah hamil. Itu penyebab awalnya gara-gara apa? Puncak akarnya itu gara-gara apa? Gara-gara pacaran. Gara-gara pacaran. Awalnya mereka cuma jalan bareng. Lama-lama di situ mereka udah mulai nafsunya, nggak bisa ngendalin nafsunya, dan akhirnya gak benar. Dan ketika mereka berzina itu juga merusak nasab. Jadi nih ya, mereka udah berzina, punya anak, itu nasabnya rusak. Meskipun mereka udah nikah sekalipun, anaknya ini nggak tahu bapaknya siapa. Jadi nasab ini rusak, udah nggak nyambung lagi sama bapaknya. Kenapa? Orang bapaknya belum nikah sama ibunya. Jadi nggak bisa. Makanya jadi itu kita harus perjuangkan bahwa pacaran itu nggak boleh. Nasihatin aja teman kalian, nggak apa-apa. Orang jomblo ini itu mahal. Kenapa? Harga dirinya ini nggak lemah, nggak murahan seperti orang-orang yang pacaran. Yang harga dirinya itu lemah. Ibaratnya kayak mangga. Ketika seseorang yang beli mangga dan mangganya ini boleh diuji coba. Cobain dulu mas mangganya enggak? Set makan. Nah itu orang yang pacaran. Tapi kalau orang yang nggak pacaran beda. Mangganya ini nggak bisa dicobain, mas pengen beliin mangganya, dicobain dulu, kok nggak boleh, harus dibeli dulu. Nah dibeliin itu ibaratnya itu akadnya, nikahnya. Ketika udah dibeli kan mahal tuh ya mangganya, dibayar langsung. Terus udah dibeli. Nah itu berarti lebih mahal dibandingkan yang nyobain doang. Kalau nyobain doang nggak dibeli, cuma nyobain udah cobain colek, udah gitu. Dimakan udah enak banget. Jadi kita tuh harus mahal, harga diri kita ini. Gak apa-apa jomblo, yang penting diridai oleh Allah. Jadi kita ini jomblo fisabilillah. Maksud dalam artian jomblo ini jomblo untuk menghindarkan pacaran.
jomblo untuk meninggalkan aktivitas yang dilarang oleh Allah. Ketika kalian sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Jadi ketika banyak orang-orang yang pacaran di sekitar sini ataupun yang di mana di Indonesia, saya itu ngeri dengan hadis Rasulullah yang hadis riwayat Tabrani mengatakan idza zahara zina war riba faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Idza zahara zina war riba bi qaryatin bi anfusihim adzaballah. Apabila zina dan riba telah menyebar di suatu kampung, maka mereka telah menghalalkan azab Allah. Jadi orang-orang yang pacaran, orang-orang yang melakukan riba itu bakalan ditimbakan azab oleh Allah. Itu hadis riwayat Tabrani. Makanya saya ini takut nanti di Indonesia ini banyak banget bencana. Dan bahkan kan bencana juga udah banyak kan ya. Jangan sampai diperbanyak lagi oleh Allah. Makanya itu kita harus jauhi perbuatan zina dan riba. Jangan sampai kelelian itu kita membiarkan orang-orang yang pacaran. Memang dia pacaran, cuman yang kena itu kitanya juga. Jangan sampai azabnya ini sampai ke kita juga. Jangan sampai. Makanya itu kita harus memperjauhkan. Kita harus mengingatkan kepada mereka bahwa pacaran itu salah. Meskipun mereka mengingatkan kebaikan, mengingatkan tentang agama, mengingatkan untuk puasa Senin Kamis, sholat, ingatin, tetap gak bisa. Kenapa? Karena pacaran itu ya salah, udah salah. Jadi kesimpulannya adalah jaga hati kalian dari godaan wanita, tetap kokohkan hati kalian untuk menuju taat ridhonya Allah dibandingkan kalian atau kita untuk mendekatkan wanita. Memang wanita yang mau menarik, cuman surganya Allah lebih menarik. Jadi tetap jaga hati kita, kalau saling selamatkan hati dari godaan wanita. Semoga kita bisa menghindarkan dari sifat pacaran, dan semoga kita bisa dijauhkan dari sifat-sifat atau perilaku zina. Semoga Allah melindungi kita dan jangan sampai nauzubillah kita melakukan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.